Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kepada Ketua Pengajian atau Kajian Muslimah Ibu Esa Asmarini dan kepada Ketua Panitia Ibu Lilis yang bersama-sama kita hadir sekarang ini, kemudian seluruh jajaran Yayasan Asaifur Rahim, juga Ketua DKM. Kalau saya selalu panggil Pak Bungsu, tapi namanya ternyata Deden Damansah. Meskipun tidak sempat hadir, saya mengucapkan terima kasih atas perkasa beliau-beliau saya bisa hadir di sini. Awalnya sih saya kenal sama Asaifur Rahim, Pak Haji yang kita cintai, sekarang beliau almarhum. Sebelum kita ngaji, mari kita doakan dulu beliau, mudah-mudahan di kuburannya dilapangkan, diampuni dosanya, diterima iman Islamnya, wafatnya husnul khotimah. Sekarang sedang berada di barzah di dalam riyadun min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Tanpa jasa beliau kita tidak bisa kumpul, betul? Alhamdulillah. Bersyukur kepada orang, kita hakikatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sadayana, ini bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Sunda. Tapi simkuring bisi itu waspaos Sunda sok acak-acakan, campur-campur ya. Sebelum pengajian saya menemukan sebuah hadis yang mungkin mengesan dalam kitab tafsir namanya Ibnu Katsir. Rasul bersabda begini, man asbaha mu'afan fi jasadihi wa sururon fi sirrihi wa indalau qutu yaumihi paka'annama kana lahu hizzat minad dunya wa hafazliha. Saha jalma anu enjing-enjing, pagi-pagi dia badannya sehat, kemudian kedua hatinya senang gembira, yang ketiga indalau qutu yaumi, di rumahnya masih ada sisa makanan cukup 1 hari, maka itu sama dengan mempunyai dunia bersama isinya. Amin ya robbal alamin. Sibuin harus ke ibu-ibu. Ibu sehat bu? Alhamdulillah. Meskipun musim covid ya, musim corona, leres. Tapi di Jasingama mulai corona, palingnya corona. Kedua, simpuling nawas ke ibu-ibu. Senang tuh bu, senang. Hati senang nggak? Ibu dulu pernah nyanyi-nyanyi, di sini senang, di sana senang. Leres bu, di mana-mana aku senang. Ya kemudian di masjid, masa nggak senang hati? Riang gembira. Ibu senang bu? Riang gembira? Insya Allah. Jangan tilu, bu, masih aya dahareun sesa sapoeun di rumah. Leres jujur nih. Wa indalau qutu yaumi, di rumah masih cukup seharian. Engke jeung tuangeun aya. Pak Ustad Pak Kiai Bogor Sarjinten, ibu mah 7 turunan masih aya. Maka insya Allah kalau 3 hal ini dimiliki, kita sama dengan sebetulnya telah diberi oleh Allah dunia bersama isinya. Amin ya robbal. Itu dari aspek material. Ya bagaimana tidak mendapat itu? Badan sehat, ya, hati gembira, senang. Di imah masih aya beas jeung cau. Coba beas aya keneh, cau cai aya keneh, ya.
soto aya kene, sate aya kini, siti aya kene. Alhamdulillah. Ya, makanya Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Insya Allah. Allah berfirman di Al-Quran, memang barang siapa yang diberikan hatinya gembira, maka itu sama dengan punya nurun, cahaya di atas cahaya. Apa itu cahaya di atas cahaya? Artinya kita berada di satu posisi yang dekat ke surga meskipun belum ke surga. Amin. Dekat kepada satu kebahagiaan meskipun kita belum merasa bahagia. Dekat saja dulu. Dan jauh dari petaka bahaya. Insya Allah. Baik ibu-ibu semua, saya hari ini saya belum konsultasi ini, saya mempertia pengajian itu seperti apa? Apa pengajiannya pakai kitab? Apa ceramah biasa? Saya mau nostalgia dulu. Dulu tahun 82 sampai 1995, cukup lama saya. Yang namanya Singa saya tahu ke set blok-blok, sebab saya salah satu guru Majelis Al-Muawanah dulu. Ibu kenal Al-Muawanah, Bu? Majelis Al-Muawanah kenal? Dulu Simkuring sok ngajar dia. Sampai tahun 1995 setelah jatuh di media ceramah, maka Simkuring dibaca saya nasihat ke dokter, Pak Kiai, kalau ingin panjang umur berhenti dulu ceramahnya. Atuh hayang Pak Dokter ceramah, sayang panjang umur hayang pilih dulu. Panjang umur atau panjang umur, saya milih panjang umur dulu. Alhamdulillah sekarang masih sehat walafiat. Sebab kalau ceramah itu, Bu, energinya harus dikeluarkan semua. Mata melotot, jari harus kadenge, tangan bergerak, kaki juga sebenarnya disiapkan lah. Tapi kalau ngaji pakai kitab kan enak ya. Duduk, apalagi ngajar santri, yang penting ngajar pahala. Pokoknya santri nek nunutan nek sare sebelum amat, yang penting i'lam annal awamila bin nahwi mi'atu amilin, i'lam warwan siro annal awamila satu amil bin nahwi dan yunahu mi'atu amilin, itu 100 amile, itu mau jadi pesantren mah terus. Santri sebuah amat nu penting mah ngaji menang putuh ti Allah. Sebab kadang-kadang ari putuh mah ti Allah, Bu. Teu kasawe ge. Ya bisa. Kadang-kadang jaman nunutan menang putuh. Tapi itu logika cek ilmu di kampus. Sakitu we nunutan menang putuh ti Allah. Komo mulai mun nyaring. Insya Allah. Baik, Ibu semua kalau gitu saya bebas saja ya. Materinya bebas tapi terkendali gitu. Kayaknya saya harus menjelaskan pertama surat Al-A'raf di ayat 188. Kurang urut saja supaya balik ayat oleh-oleh ke ibu-ibu. Ayat 188. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Fa imma yanzalukan misyaiton nazkun fasta'id billah innahu was-sami'ul alim. Terjemahkan oleh Bu. Ngertos tadi? Ngertos teh? Henteu, sing ge can terjemah can ngarti sebenarnya. Khudil afwa, terjemahnya jadilah kamu pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahlah orang untuk berbuat baik. Wa'rid 'anil jahilin, maaf cek Allah, kamu jangan mempedulikan orang-orang bodoh. Ini terjemahnya. Jadi ada 3. 1, kita harus menjadi pemaaf. 2, selalu menyuruh kebaikan. 3, jangan dipedulikan orang bodoh. Sebodoh-bodohnya dia ada manfaatnya untuk kita. Semiskin-miskinnya tetap ada manfaatnya untuk kita. Betul gak? Betul gak? Jalma geus beketut, geus gemuk, hidung betengkos kesemek. Itu tidak boleh dipedulikan, sama saja kita menghina Allah. Siapa orang yang mau gemuk, betut, banget kos kesemek, pantai begitu. Itu masuk sifat Allah. Makanya jangan dipedulikan, dia ada manfaatnya untuk kita semiskin apapun. Betul? Betul? Nah,
Karena itu bapak semua, bapak kok, bapak terakhir, ibu-ibu semua begini, ayat itu sebetulnya oleh ahli tafsir dipendapatkan, apakah ayat ini maknanya untuk hanya sebatas tadi merintah kebaikan, atau hanya untuk sekadar memaafkan dan mengantisipasi orang bodoh. Yang pertama, menurut Ali Abi Thalib dari Abdul Abbas, dia katakan bahwa ini ibunya dulu Bu ya, hudil afwa. Pemaafan itu sebetulnya maknanya ada dua. Satu, al-fadl. Al-fadl itu kelebihan harta dari kita. Itu al-af. Di Quran surah Al-Baqarah 219, yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Sahabat bertanya kepada engkau ya Rasul, apa yang harus kami infakkan? Maka yang harus infakkan adalah kelebihan dari kebutuhan. Jadi kalau di rumah sudah ada lebih dari kebutuhan, itu yang diinfakkan. So, saya akan tanya ibu-ibu, sudah bisa melaksanakan ini? Kalau ada lebih dari kebutuhan kita, suka diinfakkan enggak? Jawab, kok cicing wae? Kalau ada lebih dari kebutuhan di rumah, suka diinfakkan enggak? Insya Allah. Ini tinggal ngecek aja diri kita, sudah bisa hidup seperti ajakan Islam tadi Quran surah Al-A'raf 119 atau belum? Sekali lagi, al-afwa itu maksudnya al-fadl, kelebihan dari kebutuhan menurut Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Maka artinya orang yang punya kelebihan hidup, maka dia wajib menginfakkan hartanya. Itu satu. Itu kudu dalam-dalam dah. Itu mah intinya saja dulu, melebihi menginfakkan harta dari lebih dari kehidupan, itu hanya hudil afwa. Yang kedua, belum yang kedua sebetulnya, hudil afwa penempatan kayak ini sebetulnya dulu Bu, zaman Rasulullah sebelum turun surat Al-Baqarah ayat 60, hud bin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, dan sebelum turun Al-Baqarah 103 itu hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ayat 60-nya innamas shadaqatu lil fuqara. Sebelum turun ayat itu, al-afwa itu seperti bansos, bantuan sosial. Setiap orang yang membutuhkan dibantu oleh kaum muslimin, dan setiap muslim harus membantu itu dulu, tapi bersifat umum. Akhirnya tidak menukik ajaran syariat di zaman Rasul pada saat itu, sebab banyak orang-orang fakir miskin di umat Islam tidak terkondisikan oleh harta kaum muslimin. Maka kemudian setelah turun surat Al-Baqarah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin al-ayah, sesungguhnya sodako itu, zakat itu, infak itu hanya khusus untuk 8 asnaf: fakir, miskin, seperti ibnu sabil, sabilillah, gorimin, mu'alaf, satu lagi ibnu sabil. Sebelum turun ayat itu Bu, bebas aja semua dibantu. Akhirnya aset umat Islam, kekayaan umat Islam tidak terkondisikan, maka muncul istilah dari, oleh, untuk, dari muslim, untuk muslim, dan oleh muslim. Itulah surah Al-Baqarah ayat 60 dan 103. Paham? Mengertos? Ngertos Bu? Jadi bantuan sosial itu awal kehidupan sebelum turun surah Al-Baqarah. Dibantu semua, baik kafir, baik muslim, nubager, nubader, dibantu. Ternyata sodako itu hanya untuk orang-orang yang 8 asnaf. Ini wajib. Tapi bagai khusus, lebih khusus, dalam surah Al-Baqarah 173, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, khusus untuk orang-orang fakir yang sibuk membela agama Allah. Orang-orang kaya harus memporsikan uangnya, infaknya kepada orang-orang fakir yang sibuk membela Allah. Itu khusus lagi. Ya, dari zakat ada khusus lagi. Ada yang sifat umum, ada yang sifat khusus, ada khususil khusus. Alhamdulillah ibu-ibu, Haji Asy-Syaikh Ibrahim almarhum
Ketiga-tiganya sudah bisa melaksanakan. Alhamdulillah. Zakatnya oke. Khusus itu sudah juga dirasakan oleh semua para penerima, yaitu uhsinu fisabilillah, yang sibuk membela agama Allah. Teu usaha, Bu. Teu bisa kasawah, lain teu bisa macul, lain teu bisa ngawaluku, sibuk ngajar santri. Lain teu bisa bisnis usaha lain, tapi sibuk ngajar santri. Lain teu bisa ke pasar dagang, tapi sibuk ngajar santri, sibuk ngajar masyarakat. Itu uhsinu fisabilillah yahsabul jahil agniya, disangka kudu bodoh mah beunghar. Bu, moal ayeuna nyangka ka kiai miskin, coba bayangkeun, sarung sama renda. Ya. Baju jas, peci hideung, sorban mentereng, padahal semua cap kasio. Apa kasio? Dikasih orang. Diberikan rahasia anak kasih goreng. Ya, cap kasio. Kamu ada di Jasinga, Bu, ya. Loba jalma kepincut, aku sebab sabarina ngelebet, sorban ngelebet, jas ngelebet. Padahal ingat, lain menang mana? Tapi tenan naon, Bu. Anu mereka kemam itu surah Al-Baqarah 173. Baik, kita lanjut lagi. Jadi pertama tadi adalah seperti bansos, kemudian ada bantuan khusus untuk orang fakir yang dapat asnaf, yaitu zakat. Dan ada khususil khusus. Apa khususil khusus? Yang sangat spesifik. Bu, saya mau tanya saya, Ibu bisa enggak kira-kira seperti itu pulang dari sini? Ini anjuran. Kenapa? Karena ya pahalanya cukup besar. As-shadaqatu tadfa'ul bala wa tazlibu rizqa wa tazidul umur. Sedekah itu tolak bala. Jadi lamun ibu hayang ulah kena ku corona, sedekah. Lamun corona hayang leungit, sedekah, tolak bala. Betul gak? Betul gak? Kedua, tazilur rizqo, tambah rizki. Tamahan duit ku Allah, kena geus kosong. Sabda Nabi, i'tima fil tu'tima fil ghaib. Berikan olehmu yang ada di pesakmu, nanti Allah kasih. Lamun geus kosong mah dia sian deui. Nu mantap ibu ulah koret. Ulah kok koret aya Ustad kasinggung ku ibu-ibu. Pak Ustad maaf ya, ibu mah moal kamera heula ka Ustad. Sebab ibu masih saeutik. Jadi cek Ustad, "Bu, ayeuna ngomong kitu ulah ka Ustad. Ustad pan cerdas. Ibu mah saeutik bae nya komo geus gede." Eleh si ibu. Eleh si ibuna. Jadi Bu, lamun ibu ngomong mere nungguan gede, pi moaleun, betul gak? Maning mambeukeun leutik. Ulah ngomong, "Pak Ustad maaf ya, saya mah masih kecil, mau war kamera geus gede." Eta sebenarnya mah rada teu bener ngomong gitu. Kadua ngomong kieu, "Ustad maaf ya, moal mere ka Ustad, da Ustad mah ikhlas." Memang ikhlas butuh duit. Betul. Betul, Bu. Jadi cek si buring ai moal mere mah geus becicing we. Itu halus tapi mun ngomong. Baik. Kenapa sih buring ngajar begitu? Sebab lamun jamaah koret memang berisiko, Bu. Berisiko. Ya. Kalau ibu sekarang punya anak, Bu, perempuan? Punya anak perempuan? Atau punya laki-laki yang belum nikah? Ya masih ya. Si buring titip. Lamun milih mantu anak urang lelaki, tingali mertuana, calon mertuana, koret henteu. Lamun koret ulah dibikeun anak urang. Ulah. Bahaya lamun boga mitoa koret atau anak urang nu awewe dikawinkeun ka mitoa koret. Astagfirullahaladzim. Moal bisa hirup anak urang. Moal bisa waya kaya, sabab teu bisa dibere ku salaki urang. Sebab anu koret mah ulah amun kuwatur ku sorongan ieu ulah. Pada peribahasa nu koret mah. Di imah coba saing koret, lamun eta main sepeda make inyuk. Inyuk dicocolan inyuk da nyaah lamun teu make inyuk terese. Aduh, eta jangan mah koret-koretna. Make inyuk main sepeda. Sebab risikona memang ieu memang. Naon sababna? Ulah dikawinkeun ka jalma anu koret. Lamun bapana koret, mana koret, saya yakin anaknya ge koret pasti. Ari aseupan misal ka lurah atau ka handap.
Hah? Lamun bapana koret, mana koret, anaknya koret mah? Pasti kos asepan. Memang awewe ukur monyong kos asepan. Orangnya kadang-kadang ya, bisa logika. Sehingga ke lamun ya calon mitoah orang, besan orang koret, anaknya koret, anak orang jadi koret, anak lain incuna koret, terus seturunnya koret. Engke bu, karena rakanya sarobongan sabus. Gara-gara koret, betul gak? Mandakan ulah nu koret. Saya mah ini ngasehat. Lamun aya jalma koret bu, lamun payah di dia ulah digiring ke kuburan, ulah diantar, kan jalan sorangan. Bisa mau kira-kira. Oh, ya begitu bu. Itu penyakit. Kalau ibu sakit perut, beli obat ke warung. Sakit kepala, beli bodrek. Meskipun kadang-kadang ibu salah, sakit kepala beli promah, sakit perut beli bodrek. Salah enggak? Tapi bisalah nyaho lamun sakit kepala ke warung beli obat. Sebetulnya lamun ibu mikir, lamun sakit kepala, sakit perut itu sampai ke di dunia saja. Mungkin ada selesai. Lamun jalan geus maot moal gering deui ibu. Nu sakit kepala, moal nyeri deui beuteung, moal nyeri hulu di kuburan mah selesai. Itu sebab penyakit jasmani, tabib. Tapi yang paling bahaya adalah penyakit rohani. Apa penyakit rohani? Bodoh, koret, penyakit rohani. Sindir simpir, loba nyarekan batur, itu penyakit rohani. Jangan nu koret Bu, jangan nu koret, geus di kuburan ge penyakit aya keneh. Jadi parah lah gitu. Jadi lamun urang geus berobat ke dokter sebab sakit fisik, gering, maka cek sim kuring lamun boga penyakit rohani wajib datang ke dokter. Dokter mana? Majelis taklim. Betul gak? Lamun boga penyakit koret datang ke majelis taklim ke kaubaran. Aya batur sodako ilu. Ya kan? Tadina mah moal Bu. Moal mere kurang koropak liwat. Maaf ya. Nurutan kan? Mere, meskipun memang kadang-kadang mere koropak sok duitna dipilihan mun lalaki mah. Nu beureum keluar. Beureum. Pas anu 0 3 keluar. Kadang-kadang begitu. Malah aya deui lamun ibu-ibu mudah-mudahan tidak terjadi. Ketika dia sedang di masjid pas koropak liwat pepeureuman. Beres udang deui tuh. Aya anu lucu Bu, ya aya anu lucu. Pas begitu ngodok kantong, dia milihan duit, ternyata duitnya murah. Duitnya murah, 100.000 murah. Dia mere anu 2.000. Pas begitu ngalika tukang, dipikeun budak mora. Kamu gede amat impaknya 100.000. Lah bukan sebenarnya tadi tina dompet bapak murah. Oh main. Lebih kaki itu mere 20.000 tapi anu 100.000 murah dia dompet dibikeun ku budak di tukang ka na kerompak. Saya tanya Bu, mana nu jadi sodakona? Nu 2.000 atau nu 100.000? Kenapa 2.000 jadi? Sorangan ikhlas, nu ikhlas kemana 2.000 sih? Nu 200 anu 100.000 mah teu jadi sebab kapaksa. Sigana lamun eta jelema hayang gede kudu marurag heula duitna. Nauzubillah min. Bu, sim kuring sari teman lain nyaritakeun kitu sebenarnya ngan kulantaran ieu jeung ibu-ibu bisi can ngerti. Itu penyakit. Kalau kita memang punya penyakit kikir, bakhil, itu buru-buru ubaran ku pengajian insya Allah. Ya jannah anti haramun al bakhir wa dayus. Wahai surga, kau haram dimasuki orang yang kikir dan orang dayus. Apa kikir? Kikir merepet jahe. Merepet jahe, cek orang itu India meregehese. Orang India meregehese, cek orang India. Merepet jahe. Koret. Dua dayus. Siapa dayus? Dayus siapa dayus? Orang yang membiarkan anaknya maksiat itu dayus, haram masuk surga. Nauzubillah min. Ya. Imal ya jadi saya nggak mau terjadi jasi nggak masih muring di kota.
Ayah budak ibuna pakai jilbab rapi, bapana pakai sorban jeung jas. Begitu anak nak nuka tilu dina motor teu pake jilbab, teu rapih dangdanana, nauzubillah min. Apakah surga anu Pak Haji make sorban, ibunya make jilbab, anakna make rok mini, make rekbong? Moal ka surga haram. Loh, itulah kepekaan kita terhadap hukum. Tidak boleh hanya kita, harus ada bersama-sama dengan anak turunan kita, insya Allah. Kita lanjutkan lagi ayatnya. Yang kedua, Ibu, makna yang sebenarnya adalah khudil afwa itu memaafkan. Apa? Memaafkan. Apa memaafkan? Ya, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ini Abdul Fadail. Di dalam tafsir Sawi, sarah kitab tafsir Jalalain, begini Bu, ketika turun ayat itu Al-A'raf 188 tadi, Rasul bertanya, ya Jibril, ma makna, apa itu maksudnya ayat surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wal yahinin. Kata Jibril, satu Robbi pada haba subhanaja. Nanti ya, saya bertanya dulu pada Allah. Lalu dia kembali. Setelah kembali, si Jibril mengatakan, ya Muhammad, inna rabbaka amaroka antuk tiaman haromaka wataspa aman dulamaka wa tarham aman kotoraka. Wahai Muhammad, Rob memerintahkan kau harus selalu memberi kepada orang yang tidak memberi dan memaafkan kepada orang yang menzolimi, kemudian harus silaturahmi kepada orang yang tidak silaturahmi. Itu maksudnya. Menurut para ahli tafsir, al-afwa itu adalah pemaafan. Pemaafan. Mudah-mudahan ibu-ibu di antara kita, kalau ada tetangga yang buat salah sama kita, kalau ayah suami anu sok ngantongan surat tepuguh judulna ieu surat keur kasaha, maafkan. Kok cari cik sih? Mun ayah salaki mantongan surat pasti tinggali suratna ieu keur saha surat. Siap teu memaafkan? Teu jelas suratna. Lamun ayah tatangga salah cepet maafkan. Lamun komo ayah minantu teu daek barang bere, ulah diduga eta koret, mungkin teu gaduh artos. Mudah-mudahan dimaafkan, bisa memberikan, cari dia uang, insya Allah. Paham Bu? Pemaafan luar biasa. Bahkan saya lihat di dalam surah Al-Quran, surah Al-Baqarah 178. Boleh dicatat sama ibu. 178. Orang yang memaafkan itu ternyata luar biasa. Paman ufiya lahu min akhihi fattiba'un bil ma'ruf wa adahu ila bi ihsan. Coba itu. Barang siapa orang yang sudah dimaafkan oleh para korban, keluarga korban, dia sudah dimaafkan pada tersangka. Misalnya dia ngabunuh, lalu sebagai tersangka dan dia harus dieksekusi mati, dikisos, lalu dimaafkan oleh keluarga korban, maka pattibaun bil ma'ruf, dia harus juga segera memaafkan, berbuat baik, wa adaun ilaihi ihsan, dan segera dia menunaikan kewajibannya, bayar dia. Luar biasa pemaafan. Maknanya pemaafan itu sampai dia dibebaskan dari hukum eksekusi. Kalau kita memaafkan, kalau kita memaafkan orang sampai hukum keputusan dia harus eksekusi mati tidak jadi, luar biasa memaafkan itu. Makanya harus sering memaafkan. Ibu sering mendengar kasus TKW atau TKW, tenaga kerja wanita. Banyak teman-teman kita yang bukan dan belum punya keahlian datang ke Saudi contohnya ya. Ya kasusnya begitu aja dulu, karena tidak ada keahlian, padahal maaf di sana itu beda negara dan beda adat, sehingga mungkin ada hal yang salah sehingga melakukan tindakan pidana, itu bisa berat hukumnya. Ada beberapa kasus yang berangkat ke sana Bu, kemudian mau dieksekusi mati. Kasusnya, ya contoh misal karena dia, maaf Ibu,
Dia seorang rupawan, cantik jelita, tapi bodoh, orang kampung, bapaknya juga terbawa duit, ibu aja duit, terpaksa ikut TKW. Yang namanya orang cantik, Bu, ya pasti, ya ini yang saya dengar, pasti laki-laki normal yang ngiler datang ke sana, mungkin seperti apa kejadiannya, tetapi jelas dia membunuh, dianggapnya oleh hukum terhadap majikannya atau anak majikannya. Diputuslah oleh hakim dia harus dieksekusi mati di kisos. Apa yang terjadi? Sebelum dieksekusi mati di tiang gantungan, kalau di kita, kalau di sana dipancung, itu raja harus ada mediasi dengan keluarga korban. Apa mediasi? Mengadakan hubungan yang baik supaya dimaafkan itu si orang yang sudah membunuh. Kalau dimaafkan, maka tidak jadi dieksekusinya. Hanya masalahnya sekarang kalau sudah terjadi seperti itu, bisa mediasi antara raja dengan keluarga korban kalau disetujui oleh raja di Indonesia. Kira-kira Pak Jokowi mau gak tanda tangan? Kalau ada orang yang tadi sudah mau dieksekusi, mau gak membela warga Indonesia? Kalau tidak mau, gak bisa. Itu prosesnya, Bu. Kalau ditandatangan oleh presiden, bisa. Itulah arti pemaafan. Sampai begitu nilai besarnya pemaafan. Kalau kita memaafkan, sampai bebas dari hukuman kisos. Bagi orang yang memaafkan, dalam surah Al-Maidah ayat 45, wa man tasaddaqa bi fa huwa kafaratun lah. Barang siapa orang yang tasaddaq bihi, memaafkan kesalahan orang tadi yang dimaafkan, paman upialahu, barang siapa orang yang memaafkan sekarang keluarga korban, bahwa kafaratul lahu, dia ditutup semua dosanya, semua keluarga korban kalau memaafkan ditutup dosanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu besarnya pemaafan. Jadi sekali lagi tadi ya, ibu-ibu pulang dari sini culak cilek heula. Saha nu boga dosa ieu? Sigana pagrina dosa salaki. Begitu datang ka imah, ulah tanda dipakai begitu si kuring. Ya, ibu nyamperkeun ka salaki ibu. Pak, besi bapak boga dosa, dimaafkan ku ibu ayeuna. Di mana sih ya? Biasa kita ngomong gitu. Biasa masih baheun-baheun ka aing. Aing kakarak ngomong ge sia boro-boro nyanung ka sia. Karak ngomong sia mun rinting. Aduh. Di mana sih ilmu gitu? Ti Pak Ustad, di Pak Kiai di Bogor, kudu ngamaafkeun. Di mana Pak Ustad daya? Aya kan di Asa Borohim. Pan untung begitu pada. Ya ibu pertama ya. Tapi ulah memaafkan atau minta maaf, ulah dirapel. Sia dimaafkan pengen. Cek salahkeun, tapi kahayang aing turutkeun ku sia. Dimaafkan sia ayeuna, tapi aing bihinan ku sia. Aing kawin opat ku sia. Sebagai konsensasi karena siaga kayak misalnya itu Bu, kalau ibu sekarang sudah memaafkan kepada suami, ibu dapat apa tadi? Kiparat dosa. Suami kita bebas dari hukuman di akhirat. Tuh begitu. Coba lamun ibu cana mah anu kadua contohna, lamun minta kawin dia terserah dah, tapi moalen teh ibu minta izin. Sahebat-hebatna awewe Bu, lamun salaki minta nikah deui susah. Betul gak Bu? Betul gak? Sebenarnya namanya itu makan ya memang sih bahasanya madu, memang madu, tapi kan pahit. Coba sekarang Bu, saya tanya, racun Bu, racun, mabuk pahit atau mabuk? Mabuk kan? Minum racun mabuk kan? Bisa mati kan? Madu sekarang, manis atau pahit? Ibu sekarang mau di madu, mau diracun? Katanya manis madu. Oke, itu Pak. Saya mah Pak Ustadz pakai di madu gak mau, di racun gak mau. Nah, sekarang memaafkan sajalah. Memaafkan insya Allah. Kalau ibu memaafkan, ini kan ilmu yang gampang. Makanya Pak, bu anhum wasfah. Ada tawakal juga. Maafkan orang lain. Wasfah itu ada dua tafsirnya. Satu, jabatin tangannya. Dilihat mukanya, mimik mukanya. Dia sudah bebas belum? Kalau masih mukanya masem, belum. Kan kalau di jabatan tangan kan tidak, jabatan tangan dilihat mukanya. Itu Pak Wan wasfah. Ada lagi pasfah itu juga memberikan sesuatu.
Itu sesuatu yang diberikan ketika memaafkan. Waduh Bu, luar biasa. Ada orang benci sama kita, ihtimul adza namanya. Kita memaafkan dan berangkat ke pasar Jasinga beli buah-buahan, buah rambutan, buah durian, semua buah diberi sebab ada orang yang punya dosa sama kita. Datang sengaja ke imahnya, dimaafkan, bari dikirim buah-buahan. Senang mual kamu? Senang. Ibu tos gitu. Tacan. Nah, ini memang ihtimul adza, itu beban berat hanya Rasul yang bisa. Tapi Al-Qur'an juga menyampaikan, wa ma yulaqaha illa ladzina sabaru wa ma yulaqala illa dzu haddin azim. Memang untuk diberikan memaafkan tadi dengan cara yang lebih hebat, sifatul mahmudah, tidak bisa diberikan oleh Allah kecuali orang yang sabar dan orang dzu haddin azim. Dia memang sudah punya bagian yang besar, baik di dunia dia sejahtera dan di akhirat bahagia masuk surga. Memang berat, tapi harus bisa. Insya Allah. Masih belum beres, Bu. Sekarang yang ayatnya kan gampang sih. Ya, khudil afwa baru satu tuh. Sekarang wa'mur bil urfi. No. Apa wa'mur bil urfi? Ajaklah mereka berbuat baik. Al-uruf di dalam tafsirnya al-ma'ruf, sama dengan kita berbuat baik sama suami istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, surah An-Nisa ayat 34. Jadi wa'mur bil urfi, ajak mereka untuk berbuat baik. Maksudnya apa? Berbuat baik. Ya, kalau orang kafir, ajaklah dia masuk Islam. Bu, di sini malam juga tidak ada sincek ya. Tidak ada Cina, Bu ya. Tidak ada ya. Kalau disincek si Cina kafir, ajak masuk Islam. Pakai bagaimana kalau orang muslim? Ya, kalau orang muslim ajak baik. Tidak sholat, ajak sholat. Tidak berjamaah, ajak berjamaah. Itu wa'mur bil urfi. Ajak mereka untuk berbuat baik. Ini yang dilaksanakan oleh jamaah tabligh. Khuruj. Itu hanya mengajak muslim untuk sholat. Tapi beda lagi. Kalau Dewan Dakwah di Jakarta, DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia, itu bukan mengajak sholat, masuk ke pelosok-pelosok, ngamuslimkan orang-orang kafir, orang-orang animisme, masuk ke Baduy, diajak Islam, masuk ke Kalimantan, ke pedalaman, masuk itu DDI. Jadi di Indonesia ada dua, satu ada jamaah tabligh ngajak sholat ke jamaah muslim, kedua ngajak Islam ke jamaah kafir. Dalam berpikir saya, Bu, saya pernah menulis sebuah maaf ya, namanya kan saya doktor, Bu, kata orang doktor saya, bukan dokter, Bu, doktor. Saya ketika menyelesaikan S2 kan ada S1, Bu, sarjananya, ada S2, ada S3, itu doktor. Di Jasinga ada S teler, S mambo, S doger. Nah, itu satu rumpun. Jadi begini, Bu, ketika saya mengambil tentang masalah kesulitan dakwah, ternyata memang lebih sulit mengajak orang muslim untuk berbuat baik dibandingkan memang mengajak orang kafir masuk Islam. Sebab apa? La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Gampang kan? Dakwah kita pada kafir, masuk Islam. Alhamdulillah. Kalau tidak, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau Islam silahkan, mau kufur silahkan. Meskipun inna a'tadna lidzalimin nar, kami nyiapkan neraka untuk orang-orang kafir. Tapi kalau orang muslim beda, Bu. Muslim itu udhulu bisilmi kafah. Ajak umat Islam itu muslimnya kafah, sempurna. Itu yang susah. Ngajak sholat, ngajak ngaji, maka beneran ibu-ibu rame. Beneran. Tapi si buring biasanya mau ngajak ibu-ibu paling 15, 17, paling 8, 5 ya 200 ada. Berapa? 500. Alhamdulillah. Mudah taufik ibu. Kau mula-mula balik ngamaafkan anak tadi, ngamaafkan salaki. Ilmunya berberi yang maksimal. Jadi tidak hanya materi, imateri, tapi berbagai. Ini luar biasa. Ibu-ibu sudah luar biasa dapat taufik hidayah. Jadi sekali lagi, yang paling sulit itu adalah udhulu fisimi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan separuh-separuh. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Mengamalkan sebagian, kufur sebagian, masih kafir. Fasik namanya. Wa malladzina fasaku famahum nar. Orang fasik masuk neraka sama orang kafir.
Ibu-ibu begitu. Jadi harus muslim kafah. Jadi saya jauh-jauh datang Bu dari Bogor, ngajak ke ibu-ibu, mari kita bersama-sama muslim kafah. Islamnya secara keseluruhan, bukan hanya sholat, zakat, yang lainnya juga laksanakan. Setuju? Setuju? Dari pertama doa KWC, doa makan, pakai baca doa tahajud, doa. Itu dipakai. Jangan sampai ada orang Bu ngadua gitu bisa. Kemarin saya belum lama menghadiri pernikahan. Nikah teh awal laki Bu, nikah suami istri. Nah, nanya, kamu sudah mau nikah? Iya. Bisa nggak kamu doa sebelum hubungan suami istri? Bisa. Coba baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Kan salah. Doanya tuh bisa. Cek nahim, itu salah. Lain dua hubungan suami istri, puasa itu mah. Tuh, gara-gara naon tah? Gara-gara teu belajar teu kapah. Kawin daek hayang ai duana teu bisa. Padahal ingat dari Nabi, siapa orang yang hubungan suami istri lalu tidak baca ta'awud dan istiadah, itu anaknya ya maksud syaitan bakal diusap setan. Diusap setan. Bahkan ada lagi bakal loyo dan tidak mau ibadah, sebul ibadah dan sebul ngaji gara-gara memang hubungan suami istrinya tidak baca bismillah. Tapi abdi teh nuduh ka ibu-ibu anu anak ngaloyo anu hese ngaji sia teu baca bismillah gitu. Ini maki salah satunya. Jadi jangan sampai begitu. Salah, kurang ilmu. Ada lagi cerita si Emen yang si Imin. Si Emen yang si Imin ini kasus cerita. Ada si Emen Bu di sakolana teh ya cerdas lah, disuruh baca doa bisa. Masih TK. Guru TK, baca doa. Sok baca doa makan. Baca doa kan bisa. Sok baca doa KWC bisa. Allahumma inna bika WC. Sok doa wudu bisa. Pinter si Emen. Lulus. Sok Imin, si Imin naik. Min, sok baca siap. Baca doa sebelum makan. Bacanya Allahumma jadi binas syaiton, wa jadi bis syaiton bima rojak tanah. Ini lucu ini. Min. Kunaon saya baca eta? Di mana menang gitu? Pak Guru, ibu guru saya teh kalau lewat ke kamar ibu sok maca eta nempel di pintuna. Dibaca ku saya. Allahumma jadi minas syaiton wa jadi bis syaiton fi marojaqtana. Bu, lamun budak hafal doa gara-gara eta lain budak musala, ibu nempelkeun merek dia pantol. Lain ditempelkeun, dasar sih dihafal. Betul gak? Betul gak? Budak teh liwat Allahumma ya syaiton. Pasti tanya ya kan apa? Jangan sampai begitu. Kan ini kasus namanya. Selalu si muridnya di pasarnya ada dinia, ada mahasiswa. Jadi tergantung kebutuhan memberikan masyarakat. Jangan sampai salah tadi. Jadi sekali lagi Ibu, tentang kata-kata al-urf, wa'mur bil urfi. Ajak mereka berbuat baik. Yang ketiga sekarang, wa'arid anil jahilin. Gampang Bu ngajinya, satu ayat saja. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Siapa wa'arid anil jahilin? Jangan dipedulikan tuh orang-orang bodoh. Bahasa kitanya ulah sok ngabalieur kan bodoh oleh. Keur bodoh dibalieuran, tambah bodoh sia murokab. Nu bodoh diantisipasi. Kalau dia bodohnya hukum Islam, bere hukum Islam. Kalau bodoh agama, bere agama. Sebab kebodohan itu Bu, kalau terus bodoh, bahaya. Wa'arid anil jahilin. Ada dua bodoh Bu. Satu bodoh orang kafir. Kedua bodoh orang muslim sama. Kalau bodoh orang kafir, ya mereka diajak Islam lalu belajar Islam. Kemudian bodoh orang muslim, belajar hukum-hukum yang dipakai setelah muslim. Dari aspek apa? Yang dibutuhkan. Sekarang kalau butuh ulama yang bidang tafsir, ya diajarkan tafsir karena masyarakatnya santri. Kalau di masyarakat butuh ekonomi umat, ya ajarin tentang bagaimana cara mengurus ekonomi umat. Kalau di masyarakat misalnya butuh belajar pertanian, ya belajar pertanian. Jadi supaya apa? Supaya ilmu yang dibutuhkan didapat. Insya Allah Bu, kebutuhan masyarakat kalau diantisipasi oleh kita apalagi lembaga, sekolah atau pesantren, itu akan menjawab ayat Al-A'raf ayat 199 ini. Insya Allah.
Jadi Bu, dari kesimpulan 2 ayat ini ternyata ada 2 menurut saya. Ada 2 manusia itu. Pertama, ada orang kasep, pinter, bager, ilmunya luar biasa, profesor, doktor, kiai haji. Kayak cawaben. Tapi ya, kalau dia berbuat salah sama kita, sudah memberi banyak, bager atau apa, tapi ada kesalahan-kesalahan, maka maaf, kita selain sudah mengambil hartanya, mengambil manfaat materinya, juga memaafkan. Ini mungkin kaitan dengan almarhum Saiful Rohim, sebab manusia biasa, ya, kalau beliau ada kesalahannya, maafkan oleh kita. Amin, insya Allah, ya. Kedua nih, manusia kedua, geus goreng patut, Bu, hidung, badeglug, koret, tara sholat, disuruh ngaji hese. Ya, pokoknya mah geus keterlaluan be. Keterlaluan. Nah, maka ini yang kedua tadi, wa'mur bil urfi, nasihati oleh kita, ajak oleh kita. Teu sholat ajak sholat, teu ngaji ajak ngaji, terus ajak terus sama kita. Kalau dia tetap ngabang kawarah, teu daek nurut ka urang, teu ngawara ka urang, nasihat mah nasihat tapi teu didenge, teu ngadenge, ngajablek, ngajublek, ngaheuleuh, bengang-bengong. Maka warid anil jahilin, baru ditinggalkan oleh kita. Paham Ibu? Sekali lagi saya simpulkan, ada orang yang baik banget sama kita, kiai, doktor, haji, master, baik banget, mere ilmu, tapi salah, maafkan, insya Allah. Itu contohnya ya. Kedua tadi, ada orang yang sudah tidak manusiawi hidupnya, tidak naat kepada aturan, maka kita harus memberi nasihat. Wa'mur bil urfi. Ibu-ibu semua, sampai jam marahin ngos. Dulu kata bobara. Ayeuna teh bobara. Nah, sekedap deh insyaallah, udah geus beres, Bu. Nah, makanya saya naruh itu kan tadi katanya ada diskusi, ya. Diskusi biasanya gimana bentuknya? Tanya jawab, maka surat atau ya silahkan ya. Saya simpulkan dulu. Surat Al-A'raf ayat 199. Hudil afwa, pertama memaafkan, dan ada yang mengartikan kelebihan harta. Itu kalau kelebihannya harta harus diberikan, tetapi kesalahannya dimaafkan. Kedua, wa'mur bil urfi, ketika ada orang nakal dan orang tidak ibadah, ajak oleh kita beribadah. Dan kalau dia menentang terus, a'rid anil jahilin, boleh kita ditinggalkan dia karena takut terbawa arus. Kalau kita terus bergaul sama orang-orang yang bodoh, apalagi murokab, bodohnya terus bodoh, kita akan terbawa-bawa. Itulah mungkin ibu-ibu semua. Dan kalau memang sudah waktunya untuk tanya jawab, maka dipersilahkan ya untuk ibu-ibu semua memberikan pertanyaan. Ya, untuk selanjutnya acara tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada Bu yang mau bertanya? Silakan Bu. Ciri Bu, Pak Kiai kumaha eta salaki urang supaya ulah sok kalieukan itu. Nah, dibayar ilmuna. Anak supaya cerdas dan lain sebagainya. Silakan. Sekarang seperti biasa, setiap kita ada kajian muslimah, ibu-ibu kita harus berinteraksi ya. Ada sesi tanya jawab, berarti kita itu menyimak gitu, menyimak apa yang sudah tadi disampaikan oleh penceramah kita. Yuk, siapa ibu-ibu? Ada? Biasanya ada yang suka bertanya, ya. Ibu-ibunya di sini ada?
Ya, boleh. Bagaimana hukumnya dengan orang Islam yang tidak mempercayai adanya azab kubur atau adanya kiamat? Apakah dia kafir setelah beriman atau gimana? Mohon sertakan dalil-dalilnya biar bisa bisa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu yang mau Ya, silakan ditamu dulu ya. Iya, ditampung dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Dua lagi yang mau bertanya. Di luar dari tema juga nggak apa-apa. Boleh. Di luar dari tema boleh. Di luar dari tema juga nggak apa-apa. Ada permasalahan apa di kehidupan sehari-hari? Boleh. Ayo Bu. Ini mau Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Begini Pak Kiai, kita bicara teman hidup lah, dengan teman hidup. Kadang kita dengan teman hidup itu sering bertengkar hebat. Pada sulit juga untuk memaafkan teman hidup yang udah kalau menurut kita salah. Tapi dia tidak bisa diperbaiki karena dia merasa dia kepala rumah tangga, karena dia merasa dia pintar. Tapi sebenarnya kalau menurut kita sebagai istri itu salah. Diberitahukan seperti apapun juga tidak menerima gitu. Ketika terjadi pertengkaran sulit sekali kita untuk memaafkan dia, teman itu. Itu bagaimana Pak Ustaz cara keluarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu, satu lagi. Jarang-jarang Bu ya, daripada kita harus. Jadi untuk kesempatan di sini ada Dr. Kiai Haji Badrudin Haji Sukri MHI. Jarang-jarang Bu kita bisa langsung ya. Ini udah alhamdulillah beliau udah bisa hadir di sini ya. Siapa lagi Bu? Ada yang mau bertanya? Satu orang lagi. Ada? Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dokter, saya mau bertanya. Karena pernah saya dengar ada kata-kata, biarpun sholatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta-juta ringgit, hajimu berkali-kali, tapi saat kau gores hati ibumu, surga bukan milikmu. Maksudnya, kan sholat itu tiangnya agama. Pernah dengar kalau sholatnya nggak diterima, amal yang lain juga nggak diterima. Mohon jawabannya Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu dulu. Ya. Baik. Ini memang pertanyaan pertama. Apakah setelah wafat di barzah itu ada azab, siksa di kubur? Menurut Al-Quran, walau taro ini dolimun api gomatil maut, al-ayah, ingatlah ke Muhammad, perhatikan ketika orang sedang sakaratul maut. Di ayat itu dikatakan zuku adab bima kuntum, adabul huni bima kuntum. Rasakanlah siksa
yang hina karena kamu sudah melakukan amal yang salah. Ada dua ahli tafsir. Pertama, azab itu waktu sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu ada siksa, Bu. Bisa lihat oleh ibu, orang yang sakaratul maut kalau sedang disiksa, tetegalah kita lihatnya. Ada yang sampai 7 hari 7 malam, payah henteu hirup henteu. Sampai keluarnya kesal. Nah, maaf, itu contoh saja. Dan ada juga yang mautul faj'ah, matinya cepat sekali. Sehingga kita mungkin merasa kehilangan. Itu mautul faj'ah. Dan nanti ada azabul faj'ah, siksa yang sangat cepat. Saya lebih memilih mautul faj'ah, mati mendadak, daripada azabul faj'ah, diazab secara seketika. Contohnya Fir'aun, azabul faj'ah. Nah, baik kita kata azab kubur itu ada, Bu. Yakin di Quran dijelaskan, di hadis juga dijelaskan. Sebab tadi ada tafsir menjelaskan idghamatul maut itu waktu ketika sebelum di akhirat ada siksaan. Apakah itu waktu sakaratul maut atau waktu setelah habis masa napas kita, yaitu di adab kubur. Nah, kemudian logikanya, logika. Kenapa kalau begitu tidak kelihatan sama kita orang yang mati itu, tidak kedengaran sama kita? Karena alamnya beda. Ibu sering mendengar orang-orang baca talqin, meskipun sekarang disiasati talqin diterjemahkan. Dulu talqin bahasa Arab. Di talqin itu, Bu, talqin yang suka sering baca talqin kan seperti ngobrol, ya. Kalau datang kepada kamu munkar nakir, jangan takut, itu makhluk Allah juga, kan begitu. Ada yang baca, ada yang tidak, ya. Ini nyimpang dulu. Kalau yang baca, ya silahkan. Kalau yang tidak, silahkan. Kalau saya suka baca dan nyindir kepada orang. Kenapa Pak Ustadz pakai kok baca talqin? Gini, ini orang kan mudah-mudahan bisa dengarlah nasihat. Sebab waktu hidupnya tidak pernah nasihat didenge. Sugan ini spay mangga denge. Nah, tiksip kuring. Atau kerhidup tengah ada yang nasihat, suka nggak spy mengenai. Nah, sehingga itu alasan kalau saya ditanya kenapa pakai baca talqin. Kalau tidak baca talqin juga nggak apa-apa. Jawab talqinu lakinu mau takum. Talqin kan ketika waktu sakaratul maut, karena situ diazab. Logika kedua, kalau talqin menuntun tahlil ketika sakaratul maut bisa ada manfaatnya, maka ketika kita talqin di kuburan tidak ada memang manfaatnya karena mereka sudah beda alam. Tapi minimal kita punya pahala membacanya, dan pahala dipersembahkan kepada yang ada di kuburan, itu meringankan azab di kuburan. Jadi yang berikutnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu hadisnya sahih. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Jelas? Jadi kalau ada yang bertanya apakah ada azab kubur, ya ada. Kalau yang mengatakan tidak ada, itu mungkin hadisnya beda, hadisnya lain. Pendapatnya seperti itu. Tapi saya tidak mau tanya mana hadisnya, sebab takut dia tidak punya dalil. Udah, kita menghormati saja pendapatnya seperti itu. Jangan suka dibincangkan, karena ada yang mengatakan bahwa hadis yang mengatakan azab kubur dhaif. Nah, di situ permasalahannya dhaif dan tidak, ya. Tapi secara logika, Bu, ada. Kenapa? Karena alamnya beda. Tidak terdengar, tidak terasa, tidak terlihat. Hadis yang sahih, orang di kuburan itu melihat kita, mendengar kita. Ketika kita pulang dari kuburan, mereka sedih di alam kubur itu. Si mayit itu sedih. Ketika kaki kita terakhir beranjak dari kuburan, mereka nangis ditinggalkan oleh kita. Tetapi kalau kita berbuat baik di kuburannya, tadi sudah berdoakan, mereka juga tidak terlalu banyak nangisnya, sedih disiksanya. Sebab apa? Dengar. Wal amrus sholih yarfa'u.
ayatnya banyak. Lahu muqibatu baini wal amalu sholih yarfa'u wal kalmu thayyib wal amalu sholih yarfa'u. Amal soleh itu diangkat oleh Allah. Saya dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Barawi, ketika kita beramal, Bu, sekarang nih, kalau kalimat thayyib ikhlas tulus, maka amal kita diangkat yang soleh. Tapi menunggu mereka di aras, menunggu kita. Ibu sekarang ngaji langsung ikhlas diangkat. Amal apa saja, tahajud ikhlas diangkat, terus bertumpuk. Infak ikhlas diangkat. Nanti ketika kita masuk ke kuburan itu turun. Amal soleh kita turun. Culak, siapa engkau sesungguhnya? Aku gak kenal. Oh, gak kenal ya? Aku ini kan amal kamu. Dulu kamu pernah ngasih sama orang yang buta, assalamualaikum. Kamu cuma ngasih 1 gelas. Ini jadi aku sekarang, karena kamu ikhlas. Nah, begitu. Siapa lagi nih? Oh, dulu kamu kan ngaji hari waktu ada Kiai Badudin, kamu dulu maksakan pada kergering ngaji Kak Saipurohim. Ini jadi aku. Nah, jadi semua masuk kita nemanin di kuburan itu. Amin ya robbal alamin. Ya, jangan banyak-banyak jawabannya. Jadi sekali lagi, ada azab kubur itu, cuman beda alam. Dan ada tambahannya. Saya baca beberapa pendapat dan saya tolak. Misalnya tadi saya baca pagi bahwa ketika ada orang yang mimpi bertemu dengan Rasul, lalu dia datang ke kuburan Rasul, lalu dia uluk salam, dia bilang, Rasul menjawab wassalamualaikum. Ada juga ada orang yang datang ke kuburan orang soleh. Maaf, saya punya guru tadi harus sebutkan. Barudak dia, kudu percaya kang ngai, nah Banten. Eta abah kamari waktu ka Maulana Hasanul Banten. Begitu abah assalamualaikum, jawabnya dia waalaikumsalam. Saya sejak itu gak ngerti kabar guru saya. Lalu saya tanya, bah bener saya nggak jawab. Tapi sih namanya ragu-ragu lah abah. Aikeur ngaji bener. Pas saya tanya ragu-ragu kan. Nah berarti Bu itu bohong, tidak. Sebab apa? Mereka mau mengungkap innal mayyiti kal gorkil mugawis. Mayit itu seperti orang yang tenggelam minta tolong. Tapi tidak kedengar sama kita. Yang mendengar hanya jin dan makhluk selain manusia. Tangkal ngadengi, hayam bebek ngadengi, minta tolong. Kurang mah teu kadenge. Jadi nah mun kadenge Bu sok ibu sekarang di kuburan, tolong, amun terlumpat ibu-ibu. Jadi kita nggak mendengar. Itu sahih hadis. Dan melihat orang tua kita, Saipurohim sekarang melihat hasil karya beliau, lihat masjid dan ibu-ibu lima ngelihat beliau sama kita melihat nggak? Beliau mendengar apa yang saya katakan. Kita nggak mendengarnya. Itulah yang hadis yang sahih. Tiba-tiba mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebab alamnya beda. Saya akan contoh Bu ini Bu. Contoh ini. Ibu sedang duduk di kursi, lalu bapak tidur, suami atau anak. Pas begitu dia bangun, cerita, aduh mah, bapak barusan itu ngimpi dibawa ke surga. Banyak sekali bidadari-bidadari di surga, memaparkan bapak, mayang ke bapak. Luar biasa mah ternyata surga itu. Di papa ku bidadari bapak barusan ayat 70.000 mah. Ibu lah mungkin Arisia, dan ya. Sia ngajepat dirinya ke surga segarupa. Teu beunang ibu ngomong gitu. Dia sudah mimpi kok. Beda alam. Kita mah alam untuk hayal, sadar, dia di bawah mimpi, tidak sadar. Beda. Itu yang tidak sadar. Apalagi sudah meninggal. Beda. Nikmatnya beda. Siksanya beda. Luar biasa, ya. Jadi ibu jangan marah kalau ada orang yang cerita mimpi. Sebab beda alamnya. Pada ngajepatnya di hari pun orang malah bari ngaca, para rasa sambil. Tapi nyerita tidak boleh marah sebab alamnya beda. Baik. Yang kedua, sulit sekali memaafkan Pak Kiai tentang kesalahan suami. Nah, ini mungkin ya bukan ibu saja ini. Sebenarnya bapak yang mau nanya. Sebenarnya begini, tadi sudah kita bahas. Ya, memang berat Bu untuk memaafkan itu. Iya. Berat.
Kalau minta maaf gampang, Bu. Ibu sekarang maaf punya sendal lebaran lah. Ada yang sendalnya 2.000, 10.000, selop ada yang sampai 5 juta kan. Ibu ke undangan, Bu, pakai selop. Katincak Bu batur. Cek eta nu incak, maafin Bu ya. Cek nu buka sendal, maafin sih ya. 5 juta geros ya. Bisa gitu. Jadi maaf maksudnya. Jalma anu salah, minta maaf cepet. Tapi yang ditincak sendalna 5 juta belum tentu memaafkan. Tapi lamun eta ibu beli sendal 5 juta dari Australia sopna dimaafkan ka surga langsung. Amin ya robbal. Eta ganjaran eta. Mantak di Sunda tidak ada gini. Tidak ada maaf bagimu. Enggak ada. Jadi tetap kita harus berjiwa pemaaf. Berjiwa pemaaf. Insya Allah. Belajarlah. Simkuling amun mere contoh kasalaki memang rada nipu ngejawabna. Sebab pimualeun aya pamajikan cepet ngamaafkeun kasalaki. Memang komula mun salakina tara mere duit. Sadahes. Ya. Tapi tetap kita meskipun salaki geus petot tara mere duit alhamdulillah nya. Kolot-kolot oge aki oge alhamdulillah masih gede boga. Gagaheuleun. Batur mah Bu, mikir ya. Urang mun boga salaki mana geus peot aki-aki teu badut, batur mah salaki kita boga. Urang mah alhamdulillah. Kepeot-peot oge aya alhamdulillah. Betul, Bu? Ibu custom bingung. Jadi memaafkan itu memang berat, Bu. Berat. Al-kadhibina al-ghaidh wal 'afina lin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tahan marah, maafkan kesalahan orang lain dan berbuat baik. Itu Quran Bu surah Al-Imran. Ada seorang raja, majikannya datang Bu bawa air, ngeletar kan bawa air Bu, maka gergering, pecah tuh gelas, pecah karena masakannya. Itu saya lihat di tafsir Sawi. Marah seorang raja. Kenapa kamu bawa gelas sembarangan begitu? Hati-hati. Mata, perhatikan. Kumacek si majikan anu pinter. Al-kadhibina al-ghaidh, tahan dong amarah. Tapi enggak cukup anak marah. Kata sih, maafkan saya. Ya dimaafkan. Dimaafkan, cek si raja. Dimaafkan kamu. Cek si pembantu teu cukup ngamaafkeun. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada berbuat baik. Akhirnya teh si raja Bu, selain dimerdekakeun eta budak pinter mau ayat, udah kamu merdeka ke begitu, dikasih emas, dikasih inti berlian. Gitu Bu. Pertama tahan amarah. Bu ya. Bu. Tahan amarah, siap. 2, maafkan kesalahan orang lain. Siap. 3, beri kebaikan orang yang membuat salah kepada kita. Insya Allah ka surga langsung. Amin. Ibu baik ka surga hayang aing ngamaafkeunmu teu kasih. Ya, 3. Ini ada orang yang tadi pertanyaannya ibadahnya banyak. Tapi mungkin ada yang mengait tadi kan, sholatnya kurang mungkin begitu. Ibadahnya banyak, tapi sholatnya kurang baik atau tidak benar. Maka berkait kepada sholat. Semua amal baik kita sangat terkait kepada sholat kita. Sholatnya benar, maka amal yang lain diterima semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya sholatnya dulu Bu, yang benar. Ya, sholat yang benar, yang khusyuk. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apalagi sholatnya khusyuk itu gini Bu, kan ada 3 macam khusyuk. Khusyuk abidin, orang yang belajar khusyuk. Ada khusyuk arifin, ya abror, arifin, dan ada wasilin yang sudah sampai. Kalau yang khusyuk abidin, ketika sholat Bu, tidak lagi ingat kepada dunia, semua ditinggalkan, khusus kepada Allah. Kemudian syarat rukunnya dipakai. Kalau khusyuk arifin, ya sudah ingat kepada Allah bahwa dia dia dilihat Allah, didengar Allah sholatnya.
Dan ada wasilin, dia sudah tidak di situ, tapi dia sudah melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah yang ketiga ini lah untung banget Pak, Bu. Dia langsung kepada Allah melihat kebesarannya. Kalau yang kedua merasa dilihat Allah, yang ketiga sholatnya dia hanya meninggalkan dunia, teringat karena jarum, teringat peneti, teringat ke sawah, teringat ke salaki, teringat ke sapa. Itu sholat yang pertama, khusyuk yang pertama. Kunci dari Nabi terakhir, jangan nanya nih siang Bu. Ini terakhir. Apabila ibu belum pernah sholat khusyuk, maka pasoli sholat al-muwaddi. Sholatlah kamu Bu seperti sholat terakhir. Kalau ibu sholat terakhir, nih sholat subuh Bu, sholat subuh Allah, kayaknya mau sholat di hati. Insya Allah khusyuk Bu. Lamun ibu yakinkan sholat terakhir, sholat dohor terakhir, pasti sih khusyuk pasti. Itu Rasul menyampaikan. Kalau belum bisa khusyuk, maka laksanakanlah sholat seperti sholat terakhir. Kemudian yang lainnya, ibu beramal belum pernah ikhlas, belum pernah khusyuk, maka ikhlaskan dari sekarang. Dulu ngasih riba, ria ingin kepuji, semua sekarang ikhlaskan, insya Allah. Mudah-mudahan ibu semua dari apa yang disampaikan pertanyaan 3 tadi ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Tidak ada lagi pertanyaan dan karena sudah siang, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita, manjangkan umur orang bisa ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maut husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.